Bisa dulu. Bunyi dia. Sip, suara nggak masalah. Aku jauhan nggak? Enggak. Atau lu mau ngikutin? Nggak. Atau lebih dekat lagi? Yang mana yang live? Ini yang live. Oh yang live ini oke. Itu Turun kamu video aja. apa nggak dekat lagi aja? Oh suaranya nanti dari mana itu? Suaranya dari sini. Kedengaran? Sini aja nih. Jalan-jalan sini ya. Sip. Tuh, bisa duduk sini. Sini aja, nah masuk. Harusnya nanti lu ambil baru. Oh, iya? Iya. Udah numpuk aja tuh. Oke, udah mulai. Tanda pendek nggak kelihatan kan? Enggak. Yuk. Oke, selamat sore teman-teman Kobam. Saya ini ketemu teman baik saya dari kawasan Sunda ya, Simborakso, kebudayaan Sunda. Tapi aktif di Taman Siswa. Ya, itu yang paling menarik, Dewantara Institut. Saya bareng Mas Rama. Mas Rama ini pembaca setia buku Kobam, bukan hanya sering beli buku Kobam, tapi sering ngeritik buku Kobam. Menarik buat gue itu. Nah, jadi ini kita di acara pembaca Kobam. Nah, Mas Rama ini pembaca Kobam udah berapa tahun nih kira-kira? Wah, lama sekali. Lama sekali ya. Kobam nih bulan Mei 25 tahun. Ada nggak 20 tahun? Ada. Ada 20 tahun. Jadi seperti rambutnya yang sudah memutih, begitu juga riwayat Mas Rama jadi pembaca buku Kobam. Masih ingat gak buku Kobam pertama yang dibeli? Waduh, kalau Di sini kan masih ada nggak? yang masih ada sepertinya agama Jawa. Agama Jawa. Agama Jawa masuk. Oke, agama Yang Jawa. agak baru sini-sini Golkarnya Pak. Ini agama Jawa nih ya. Ya. Nih. Ada Kalau juga mau beli yang Silakan. pemberontakan Nuku juga. pemberontakan Nuku yang pertama. Iya. Kita lihat cetak. Ada beberapa. Itu menarik waktu jadi referensi untuk penulisan waktu ada pengiriman sasaran berkarya ke Raja Ampat. Ini salah satu referensi. Oh iya iya, aku dapat bukunya itu ya, karena ini buku satu-satunya disertasi yang paling baik dari Mas Muridan yang menceritakan bahwa orang Papua itu kalau kata Belanda waktu setelah KMBD nggak mau ngebalikin Irian ya kan? Itu alasannya karena orang Irian tuh bukan bagian dari kebudayaan Indonesia, dia orang yang rasnya berbeda. Nah, Muridan menjawab itu pikiran yang sesat, itu pikiran yang keliru karena orang Papua itu bagian dari Maluku Kiraha gitu. Jadi Pangeran Nuku ya kan diangkat menjadi raja, dikasih gelar Jo Barakati di Raja Ampat. Nah, Mas Rama itu residensinya Sebulan. untuk nulis sebulan di Raja Ampat. Kebanyakan nulis atau kebanyakan keluyuran? Keluyurannya anggarannya mahal juga situ. Iya, jadi dia berkesan dua ya buku Iya. ini, terus termasuk yang Golkar itu. Golkar. Golkar. Oke, Golkar. Kalau Oh, di- Golkar ya. Di Golkar ini jadi referensi kita di Taman Siswa karena Iya. menurut Pak David ini ada riwayatnya pendirian Golkar itu Iya. salah satunya diambil dari pemikiran Ki Hajar. Gitu Iya. ya. Jadi ini menjadi referensi dan saya selalu merekomendasikan teman-teman Taman Siswa untuk baca buku Golkar ini. Gitu. Iya. Bukan dalam artian harus jadi Golkar ya. Tapi Bukan harus dalam ngerti artian begitu. Tapi yang penting harus tahu asal usul. asal-usul akarnya, Akarnya. bahwa akar pemikiran Golkar Dari- walaupun jadinya sekarang berubah dari bayangannya Dewantoro, Iya. tapi akarnya adalah Dewantoro. Iya, betul. Betul. Jadi Nah, ini menarik ini. Hebatnya karya dari Dewantoro tuh selain Taman Siswa ya Golkar ya. Pemikirannya Apa- akan selalu ada di mana-mana. Oh, ada di Gitu, mana-mana. gitu. Sekarang orang Golkar banyak kan di Taman Siswa. Nggak usah jawab. Nggak usah dijawab. Oke. Selain itu buku apa lagi? Selain itu buku yang menarik sebetulnya yang buku-buku Sitor kebetulan ya sudah ada di rak semua. Oke. Oh, buku Sitor ya. Buku Sitor, ini. buku Ini oh ini gue yang nulis Ya, ya. Biografi pendek. Sitor ini Ini juga ya. Ini bukunya nih. Oh, kumpulan sajak ya. ya bukunya Pak Peter Carey juga yang korupsi. Korupsi. Oh iya. Ini menarik. Hmm. Ya kalau baca buku Kobam
nggak ada yang nggak menarik. Oh, kenapa tuh? Masalahnya kan dari sudut pandang pemilihan penulis, kemasan buku, saya kira banyak bedanya dengan penerbit lain. Dan Kobam menyajikan atau masuk pada ruang yang memang tidak ruang kosong, yang tidak ada di penerbit lain. Jadi selalu rujukannya ketika sejarah yang berhubungan dengan yang spesifik gitu, pasti akan ke Kobam gitu. Termasuk buku babonnya komunisme itu. Gitu, oh, ya. kemunculan komunis itu. Oh, ini salah satu pertama ya, ya, kemunculan komunis ya. Memang Kobam itu kan sering dipelesetin jadi komunis bambu. Mabok Kobam itu memang apa ya? Bisa menyesatkan dan bisa membuat orang, dalam artian menyesatkan itu gini, ketika kita berada pada dimensi sejarah, secara otomatis kita akan selalu digiring, ditemukan atau dipertemukan dengan hal-hal baru yang justru digali atau dihadirkan, dikenalkan oleh komunitas bambu gitu ya. Jadi di beberapa penerbit memang tidak muncul tema-tema ini, tapi di Kobam ada gitu, selalu tersedia. Itu yang menarik. Oke. Lalu sekarang di rumah ada berapa buku Kobam? Wah, saya belum hitung, tapi yang jelas seperti yang spesifik yang berhubungan dengan sastra, berhubungan dengan sejarah, itu sepertinya ada. Tinggal beberapa persen lagi deh sebelum diangkut. Yang dibaca sampai tuntas apa? Baca sampai tuntas Golkar. Sejarah kemunculan komunisme. Komunis ya, terus ini salah satu yang menarik juga, yang dibaca sampai Bu tuntas. Safitri Serer ya. Ini biografinya Pram. Ya. Dari disertasinya Bu Safitri Serer, ini disertasi yang menarik banget. Karena Bu Safitri itu dianggap salah satu historian perempuan yang mengagumkan, terutama setelah menulis 3 pangeran nasionalis Jawa ya. Suwardi Suryaningrat belum jadi Dewantoro waktu itu ya. Kemudian Cipto Mangunkusumo dan Sutomo. Nah, ini bukunya. Ini paket yang saling melengkapi. Satu paket ya untuk memahami apa itu nasionalisme dan dalam pikiran orang Jawa, dan kenapa bisa menghasilkan orang kayak Pram nasionalis yang menurut saya merasa kebudayaan Jawa itu beban bagi Indonesia. Betul. Nah, ini cara kita belajar, tapi kan kebudayaan Jawa juga menghasilkan orang kayak Dewantoro, orang kayak Sutomo, kayak Cipto, orang kayak Soekarno. Yang menarik lagi sebetulnya, saya beberapa kali diminta sama Bung DJ, Bung Rijal, untuk memoderatori penulis-penulis Kobam. Salah satunya ya Pak Peter Kasenda. Waktu itu bedah 3 bukunya Soekarno di Bandung. Sebelum waktu itu kita ini ya, wisata sejarah ya, atau apa ya? Itu tahun berapa ya? Pak Peter ya, ya lama banget. Lama banget itu. 3 buku dibedah sekaligus. Iya. Jadi sangat menarik. Dan kalau saya belanja buku di Kobam, penandanya sudah lama nggak datang langsung ke Beji, biasanya sekali datang ya tumpukan. Ini tumpukannya dilihat nih. Sekali belanja nih. Berarti udah lama nggak main gitu kan. Ini yang dia pilih nih ya. Ini yang baru-baru. Iya, ini baru terbit ya, Jakarta Keras ya. Baru sini. Oh, ini studi paling keren tentang 65 ya. Karena berangkat dari arsip tentara ya, dan menggambarkan bahwa pembunuhan orang-orang kiri atau yang dicap kiri itu justru pertama bukan di Jawa tapi di Aceh, dan arsipnya ditemukan karena tangan Tuhan, kayak golnya Maradona ya, karena tsunami gitu ya. Ini jadi bisa terus. Oh, ini seri dia. Memang Rahman itu punya perhatian terhadap persoalan 65 ya. Nah, ini persoalan 65 lagi kan tuh. Ya, ini saya memang sudah beberapa tahun memang mengumpulkan referensi tentang 65 ya. Nah, ini 65 lagi nih. Ini autobiografinya anaknya Pak Sujoyono ya, Pak almarhum Teja Bayu. Nah, ini Tan Malaka ya. Iya, ini kita harus belajar banyak dari Tan Malaka ya memang ya, karena
terlalu banyak kompromi kalau jadi Soekarno. Nah, ini Nasionalisme dan Revolusi. Nah, ini juga buku terbaru ya. Betul. Pilihannya Mas Rama orang Buku Buang. yang wajib lah, ini termasuk salah satu yang buku wajib. Jadi bayangin ya, pembaca buku Kobam ini salah satu orang yang menurut saya membenarkan apa yang setiap saya ketemu Mas Seno Gumiraji Dharma saya bilang, gimana Kobam Jal kabarnya? Baik. Ya bagus, Kobam terus baik, karena buat saya Kobam tuh harus dilanggan kayak koran. Kalau kita sehari nggak baca koran itu akan kelewatan informasi. Nah, Kobam tuh seperti itu. Saya setiap saat beli buku Kobam karena nggak mau ketinggalan informasi, terutama Betul. informasi sejarah. Oke, Bu Rama, terus apalagi pengalaman dengan buku Kobam? Pengalaman dengan buku Kobam saya berhubungan dengan ketika saya memposisikan sebagai pembaca, sebetulnya kenikmatan membaca buku Kobam itu karena desain, layout dan pengemasan buku Kobam sebenarnya enak untuk dibaca gitu. Jadi nggak terlalu karena kadang ada beberapa buku yang menurut beberapa pihak bukunya bagus tapi sebenarnya secara kemasan tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, saya melihat Kobam konsisten pada tidak hanya memilih penulis, memilih naskah, tapi memilih penyajian buku menjadi sebuah buku yang menarik, itu juga menjadi nilai plus bagi pembaca gitu. Ya memang Kobam tuh, ini kalau ingat Mas Bung Rama ini kan dari Bandung ya, kita sering ikut dan ketemu di Bandung Book Fair. Walaupun buku Kobam sering dapat hadiah, stand yang paling rame ya, tapi sebenarnya pendapatannya pas-pasan. Kok sama ini, tapi kita selalu senang ikut book fair di Bandung. Sayang pandemi nggak pernah. Nah, memang Kobam tuh waktu acara book fair di Bandung itu beberapa kali mendapat penghargaan untuk bukan hanya stand paling ramai tapi juga desain buku terbaik. Jadi beberapa kali itu di Bandung. Jadi memang buku Kobam tuh kalau dilihat desainnya memang kita nyiapin betul-betul sih. Jadi alhamdulillah kalau misalnya apa yang kita siapin itu kena gitu ya. Mas Rama bilang kan bukan hanya pilihan tematik naskahnya begitu ya, terus penulisnya begitu, tapi juga proses penyajian buku sebagai art ya, sebagai karya seni begitu ya, sebagai bahan bacaan yang juga enak dilihat begitu, enak dipegang gitu ya. Oke. Terus ada pengalaman lain nggak, misalnya kritik atau apa gitu sebagai pembaca yang lama begitu? Yang bukan kritik sebetulnya, yang kita sayangkan dan dilihat di luaran, yang kita sayangkan seperti pembajakan itu. Jadi saya melihat banyak sekali buku-buku Kobam yang dibajak gitu ya, dibajak. Nah, memang ini butuh solusi konkret lah. Pemerintah harus betul-betul memikirkan nasib perbukuan gitu ya, nasib perbukuan Indonesia ini. Kalau dibiarkan pembajakan tanpa kendali, ini penerbit bakal gulung tikar semua gitu. Saya kira buku Kobam yang dibajak hampir semua dibajak gitu ya. Mungkin salah satunya karena mungkin tingkat literasi pembaca atau pembeli buku juga belum sampai, dalam artian belum bisa membedakan mana yang asli mana yang bajakan. Satu sisi mungkin itu juga berpengaruh. Kedua mungkin tingkat tingkat kesadaran untuk membeli buku yang ori itu juga masih kurang ya, tingkat kesadaran itu. Karena sebenarnya kan kalau kita membeli buku ori itu kan rantainya sangat panjang sekali gitu ya, melibatkan, menghidupi banyak pihak, nggak hanya penulis, nggak karyawan percetakan, banyak sekali yang terlibat di situ. Orang desain, orang sosmed, itulah orang marketing. Jadi kalau cuman potong Kompas terus cuman main bajakan kan nggak etis lah. Kita hanya saling mengingatkan bahwa di balik pembajakan yang masih banyak ini sebetulnya yang harus segera bertindak ya pemerintah, karena pemegang regulasi gitu ya. Jadi kalau pemerintahnya lamban pada wilayah ini akan mematikan
penerbit atau juga tingkat keterbacaan atau tingkat melek bacaan kita akan semakin hancur-hancuran gitu ya. Karena ketersediaan buku yang serius yang dibuat dengan berdarah-darah itu justru tidak dihargai oleh negara gitu ya. Kita sih berharap negara tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. itu Harusnya semua yang menyangkut produksi pengetahuan untuk pencerdasan bangsa harus dirawat, dilindungi, ya, dibelain betul, gitu ya. betul. Ya mudah-mudahan ke depan Nadiem nggak hanya berkutat pada merdeka belajar gitu ya, Merdekakan kita dari pembajakan. Dari pembajakan gitu. Ya itu yang paling pokok sebetulnya dari apa namanya kegelisahan mungkin ya beberapa yang ketika kita ngobrol lah katakanlah dengan beberapa penerbit, dengan penulis ya pada wilayah itu gitu ya. Iya sebenarnya yang menggelisahkan ini betul kata Bung Rama ya, bukan hanya Kobam ya. Mayoritas buku Kobam tuh di online dengan mudah kita bisa temukan bajakan gitu ya. Kalau kita pergi ke pusat-pusat apa perkulakan buku di Jogja, di Jakarta, kita akan dengan mudah menemukan begitu ya. Misalnya aku pernah menemukan tuh sampai satu akun jual buku bajakan Kobam, buku Mustika Rasa ini ya. Buku bajakannya kita jual dengan harga 400.000 dan harganya itu sebenarnya harga untuk cetakan 6-7 tahun yang lalu kita nggak naikin harganya tapi pembajak tuh dengan enaknya karena nggak modal apa-apa, tinggal scan doang, tinggal fotokopi doang, dia bisa jual dengan harga 120.000, 90.000 gitu ya. Dan sedihnya tuh nggak ada tindakan apapun gitu ya dari marketplace-nya gitu. Jadi menurut saya thank you ya Mas Rama udah ngebelain Kobam dan penerbit-penerbit lain. Jadi ini memang problem kita sih, problem besar ya dari dunia perbukuan gitu ya. Tapi kita senang bahwa ada pembaca yang militan gitu ya, yang perhatian, yang bukan hanya mementingkan bahwa ya kita kerja menulis gitu ya. Yang penting kita punya referensi, tapi juga punya kepedulian bahwa produksi pengetahuan itu institusinya harus dijaga, yang namanya publisher, penulis gitu ya, itu harus dijaga. Itu thank you. Jadi Mas Rama tuh bukan hanya sekedar pembaca buku Kobam dalam konteks ini. Jadi Mas Rama ini juga orang yang care, khawatir bahwa dengan maraknya pembajakan otomatis sebenarnya dia bisa kehilangan penerbit yang dia sayangi. Betul, itu masalahnya. Itu masalahnya. Karena ketika kita beli buku bajakan, maka karena kita ngempesin, ngurangin atmosfer untuk bernapas publisher. Walaupun gitu. Sepertinya tidak terlihat. Yang penting kan gini, gerakan literasi nasional yang digembar-gemborkan itu, gitu kan sebetulnya berkaitan erat, bukan tidak bagian yang terpisah, itu adalah penerbit. Gitu ya. Jadi ketika penerbit buku itu juga tidak diperhatikan oleh sebuah gerakan besar ini yang bernama Gerakan Literasi Nasional, ya sama saya bohong gitu. Terus gerakan literasi mau baca apa gitu? Kan itu. Jadi kalau sampai pembajakan, terus perhatian dari gerakan literasi terhadap penerbit juga kurang, ya proses merawat peradaban ini mau disandarkan kepada siapa lagi? Kita jadi terlalu serius nih, sebenarnya pengen dagang buku, kok jadi kampanye politik anti pembajakan, minta pemerintah melakukan ini itu, walaupun kita tahu pemerintah kan kerjanya banyak. Kayaknya motonya kerja, kerjanya 3 kali lipat lebih banyak dari kita. Betul. Gitu. Yang mungkin yang urusan pembajakan belum dikerjain, mudah-mudahan kita tunggu nanti dikerjain ya. Kita tunggu. Sekarang kita pindah aja ke ganti yang lain lah. Nah kalau melihat buku-buku di sini yang terus Bung Rama tuh langsung inget lagi ketika lihat buku di sini, buku apa itu? Yang sebenarnya agak ini ya, bukunya. Oh Pak Peter. Sebenarnya buku almarhum ya, Pak Peter. Ini ketika membahas Soekarno ya dengan teknik menulis yang menarik, yang renyah, yang mudah dipahami, Pak Peter berhasil menghadirkan Soekarno yang memang terlihat lebih origin gitu, terlihat lebih ini. Menarik. Dia bikin ini juga nih dengan Soekarno muda di Bandung nih, kampungnya kampungnya Bung Rama ini ya. Betul. Kalau
ditanya apa yang menarik, ya semuanya ini menarik. Ini semua Nah, yang menarik. berkesan gitu begitu ngelihat ke sini, wah tuh waktu tuh baca Ya. ini gimana Betul. gitu ya. Ya itu kemunculan komunisme juga menarik. Lalu apa namanya? Oh ya, ini juga menarik. Kalau yang seri-seri Tempo dulu. Tempo dulu, Oh iya, ada Sumatera tuh. ada Sumatera, ada Jawa, ada Tempo dulu. Bali. Bali, Tempo ya, dulu, ada Bali. Sumatera. ini buku-buku yang Ini. buku wajib lah. Misalnya gini, sebagai orang Jawa tidak pernah baca buku Jawa Tempo dulu, kayaknya agak kurang pas gitu ya. Sama sepertinya dari orang Sumatera, kalau ingin mengetahui latar ke belakang beberapa abad sebelumnya atau periode sebelumnya, pasti harus membaca buku-buku yang diterbitkan Kobam gitu ya. Ya kita memang nerbitin seri ya, seri Tempo dulu ya. Jadi ada Sumatera Tempo Sumatera, dulu, ya. Jawa Tempo dulu, Kalimantan Tempo dulu, Bali. Indonesia Tempo dulu, Ya. Indonesia Timur Tempo dulu. Kemudian apa? Candu Tempo Tempo dulu ya. gitu. Itu jadi Betul, kita betul. bikin. Alasannya gimana itu? Awal Sebenarnya dengan- ini penerbitan dokumen ya. Oh, Seri Tempo iya. dulu itu kan penerbitan dokumen sumber-sumber primer orang-orang yang pernah berkunjung atau menulis tentang misalnya Jawa gitu. Mm-mm. Jadi dia dikumpulkan oleh sejarawan gitu ya. Misalnya kayak Iya. Sumatera Tempo dulu kan disusun oleh Anthony Reid. Anthony Reid itu memilih penulis dari abad ke 5 misalnya Ya. gitu ya. Ada kemudian ditampilkan juga Marco Polo, Ibnu Battuta yang Ya. kayak gitu-gitu. Jadi semua ditampilkan sampai pertengahan abad ke-20 gitu loh. Betul, Kayak ini ada Tan Malaka juga dimasukin ke sini, Muhammad Rajab yang nulis tentang Sumatera. Jadi kalau Jawa ini kan Pak Jemras ya. Kalau Jawa ini Pak Jemras yang Jemras Ya, betul, ini betul. ini seri ini juga ini Candu Tempo dulu. Jadi ini Jawa Tempo dulu Pak Jemras yang nyusun. Terus Candu Tempo dulu ini disertasinya Pak Jemras ini. Jadi tentang bagaimana dunia kolonial mengandalkan hidupnya dari perdagangan candu ya. Ya. Yang menarik selanjutnya sebetulnya tulisannya Pak ini Abel Afian. Oh, ya, Ya. orang laut, bajak laut, Bajak raja laut. laut ya. Tapi bukunya kita harus cetak ulang ya. Habis sebetulnya ya. Itu tadi tak Terus cari-cari mana. Pelayaran perniagaan itu, Itu. ya kecil ya. Betul. Nah, ini nih maksudnya Rama nih. Ya. Ini bukunya nih. Kecil cabai rawit. Ya, ini memang ini buku saya yang ngeluarin dari Sejarah Nasional Indonesia jilid ketiga karena dianggap dalam polemik ya tentang penulisan sejarah nasional Indonesia itu jilid terbaik itu jilid ketiga sama jilid pertama ya. Nah, terutama yang dipujikan jilid ketiga bagian yang ditulis oleh Pak Lapian ya tentang pelayaran dan perniagaan Nusantara abad ke-16 dan ke-17. Ya, memang benar kata Bung Rama, ini bisa mengantarkan kita dengan cepat untuk mengenal apa yang disebut sebagai benua bahari. Ya. Indonesia sebagai benua bahari. Bahwa terjemahan terjemahan negara kepulauan itu keliru. Iya. Nah, archipelago itu harusnya nggak diterjemahkan negara kepulauan ya, Ya. karena dari kata archipelagic state, negara laut utama. Memang lautnya yang utama, lautnya lebih besar dari daratannya karena itu harusnya bukan negara kepulauan, Ya. tetapi negara laut utama begitu. Jadi airnya dulu Ya. begitu. Nah, kalau masih mikirnya pulau artinya mikirnya darat dulu. Betul. Nah, jadi ya akhirnya yang di pulau nggak diurusin. Apa lagi ya yang menarik yang pernah Bu Rama? Yang menarik Pak ini Pak Ong. Pak Ong. Kemarin baru bahas itu. Oh gitu ya. Ini baru bahas di Ya karena pengantarnya Pak David kan kemarin Oh, kita ya. bikin Ini diskusi. wajib lah. Kategorinya wajib juga. Oke ya Bu Rama ya, nih kita udah hampir berapa menit? Setengah jam. Udah setengah jam. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sebagai penutup ya? Mumpung setelah berapa tahun ya balik lagi ke Nah, itu. Kobam ya. Dulu ingat di sini bareng Gusmu. Gusmo ya, Muhyiddin ya. Gusmo di sini. Wah udah lama banget Udah ya. lama itu. Di sini juga ini, di toko sini juga ini ya. Jadi waktu itu ambil video ya, Ambil video. video ya di sini juga. Ada nggak yang mau disampaikan? Pesannya buat Kobam
tetap maju, walaupun tantangannya jelas gitu ya. Dan buat teman-teman pembaca Kobam, mencintai Kobam itu dengan membeli bukunya itu tidak cukup gitu ya. Tidak, kalau teman-teman ingin mencintai Kobam, produk-produk Kobam itu kan tidak hanya dilihat dari fisik bukunya gitu ya, tapi apa yang ada di belakang pikiran penerbit Kobam untuk proses mencerdaskan kehidupan bangsa ini gitu ya. Jadi misi mulianya ini mari bareng-bareng kita jaga lah. Saya cuman bagian kecil dari pembaca Kobam. Saya kira bagian yang ikut, walaupun posisinya kecil, menyokong, ikut dekat dengan Kobam untuk itu tadi, eksistensi Kobam jangan sampai redup apapun kondisinya. Mudah-mudahan ke depan makin berat amat besar. Oke ya, terima kasih ya udah Thank you. udah panteng. Ini Mas Rama datang bareng teman-teman, bareng adiknya juga, saya baru lihat sekali. Tapi namanya tadi Tendi ya, ini bareng Tendi, Ya. Terus bareng Anas Salimi ya. Ya, Faiz ya, bareng Faiz dan Alis. teman-teman. Nanti mau nginep di Saumateng, nanti kalau mau lihat mereka di Saumateng mau ngapain. Nah, Saumateng kita Kobam punya penginapan namanya Rumah Sawo Mateng. Malam ini mereka mau nginep, mau konsinyering. Sebelumnya mereka konsinyering di Sentul. Nah, katanya hujan mulu. Pindah ke Depok biar jarang hujan. Depok juga hujan mulu. Jadi nanti kalau yang mau lihat aktivitasnya di Rumah Sawo Mateng, nanti kita ngopi. lihat aja videonya, tunggu ya. Oke, Terima kasih semua. Sip, keren, cool.